إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab. Kita sekarang berada di tanggal 7 bulan yang ke-7 bulan Rajab, yang mana bulan Rajab merupakan bulan yang agung, bulan yang Allah telah membesarkan pahala-pahala kebajikan. Dari namanya sendiri Rajab, kata para ulama, diambil dari kata Rajab syai' at-tarjib, yang bermakna at-ta'zim, yakni agung atau pengagungan. Maka bulan Rajab adalah bulan kita memperbanyak amalan-amalan ibadah, dan bulan Rajab adalah bulan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala dosa dan maksiat sekecil apapun. Karena dosa yang dilakukan di bulan Rajab lebih besar di sisi Allah dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, "Adz-dzulmu fi ashhuril hurum a'zamu indallahi khati'atan wa wizran min adz-dzulmi fi ma siwaha." Dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar di sisi Allah, lebih besar dosanya, lebih besar hukumannya dibandingkan dengan kedzaliman, dibandingkan dengan dosa maksiat yang dilakukan di selain bulan-bulan yang haram. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat yang ke-36. Allah taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Kata Allah, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah, satu tahun itu ada 12 bulan, yang mana Allah telah tetapkan ini ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kata Allah, "Dzalika dinul qayyim." Inilah ketetapan agama yang lurus, yang meyakini setahun ada 12 bulan. Ini merupakan bagian dari keyakinan terhadap agama kita, agama Islam. Lalu Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang suci,
ada 4 bulan yang terlarang. Lalu Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian berbuat dolim, jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan tersebut. Ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum ay fi kullihinna, yani jangan kalian berbuat dosa, jangan kalian berbuat dolim di bulan-bulan tersebut, yakni di semua bulan. Di 12 bulan itu jangan berbuat dolim. Summa ikhtassa, lalu Allah mengkhususkan min arba'at hurum, dari 12 bulan tersebut 4 bulan yang terlarang. Yani dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Amal-amal soleh juga dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Yang 4 bulan ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan, min arba'atun hurum, yaitu dari 12 bulan itu 4 bulan yang suci, 4 bulan yang agung, 4 bulan yang mulia. Beliau mengatakan salah satu mutawaliyat, yang 3-nya berturut-turut, Zulqaidah wa Zulhijjah wal Muharram. Yang 3 berturut-turut yaitu bulan Zulqaidah, lalu bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Lalu kata Nabi wa Rajab Mudhar allati baina Jumada wa Sya'ban, lalu yang keempat bulan Rajab Mudhar yang diapit oleh bulan Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Maka bulan Rajab perjamaah adalah bulan yang sangat ditekankan kita memperbanyak amalan ibadah, perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak sedekah-sedekah, perbanyak puasa, karena ini bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keagungan bulan Rajab adalah hanya keagungan dari sisi dia bulan haram saja. Tidak ada amalan-amalan khusus. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengarang sebuah kitab yang bagus yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Kitab beliau yang berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab, tidak ada dalil tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus. Tidak ada dalil yang menjelaskan keutamaan Rajab secara khusus, kecuali keutamaan sebagai bulan haram yang 4. Wala fi siyamihi, tidak ada dalil yang menunjukkan ada puasa khusus di bulan Rajab. Wala siyami syai'in minhu muayyan, tidak ada pula dalil yang menunjukkan adanya puasa khusus, puasa Rajab di bulan tersebut. Wala qiyami lailatin makhsusatin fihi, tidak ada pula, kata beliau, keutamaan khusus salat Rajab di malam-malam yang khusus. Hadithun sahih, hadis-hadis yang sahih tidak ada. Alladhi yasluhu al-hujjah, yang boleh dijadikan sebagai hujjah. Maka tidak ada istilah pada zaman sekarang istilah salat Rajab seperti yang disebut dengan istilah salat raghaib. Itu salat 12 rakaat di malam Jumat pertama di bulan Rajab yang dilakukan antara maghrib dan isya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dari kalangan madhab Syafi'iyah, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Muhaddab, kata beliau, wahatani salatani, kedua solat ini, yaitu solat raghaib di bulan Rajab dan solat alfiyah di malam nisfu Sya'ban, dilakukan 100 rakaat. Setiap 1 rakaat baca Al-Fatihah disambung dengan kulhu 10 kali. Kata beliau, wahatani salatani bid'atani munkarani qabihatan. Dua solat ini, solat alfiyah di bulan Sya'ban dan solat raghaib di bulan Rajab, adalah dua solat yang bid'ah, yang munkar, lagi buruk. Ini orang Islam jangan melakukannya. Kata Al-Imam An-Nawawi, fala yaktar bi dzikrihima fi kitab Qutbil Qulub wa Ihya'i Ulumuddin. Jangan tertipu dengan disebutkannya dua solat tersebut di dalam kitab Qutbil Qulub dan di dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Au bil haditsil madhkuri fihima,
Atau jangan tertipu walaupun banyak hadis-hadis tentang salat raghaib dan salat alfiyah. Fa inna kulla dzalika batilun. Karena semua hadis-hadis tentang fadilah salat raghaib, tentang fadilah salat alfiyah, semuanya hadis yang batil, hadis yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Padahal para ulama telah membuat sebuah kaidah bahwasanya setiap ibadah, kullu ibadatin tustanadu ila hadithin maqdzubin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun. Setiap ibadah yang penyandaran dalilnya kepada hadis palsu, maka ibadah tersebut berhukum bid'ah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan-amalan yang dikhususkan di bulan Rajab ini, di antaranya adanya doa khusus ketika memasuki bulan Rajab, yaitu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umurku sampai ke bulan Ramadan. Doa ini boleh dibaca karena maknanya baik dan bagus. Hanya tidak boleh diyakini kalau ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diyakini ini adalah bagian dari keutamaan kalau dibaca di awal bulan Rajab ini. Karena hadis yang berkaitan tentang anjuran membaca doa tertentu ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka silakan berdoa, memohon keberkahan kepada Allah. Tetapi jangan menganggap ini doa yang afdal, doa dari Nabi, petunjuk Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Kemudian juga para jemaah, berpuasa dengan menamakan puasa Rajab. Ada yang sehari, ada yang 3 hari. Tapi kita dianjurkan memperbanyak puasa mutlak tanpa dikaitkan dengan keyakinan tertentu, fadilah tertentu. Kita hanya berharap puasa dengan ganjaran dilipat gandakan oleh Allah karena ini bulan yang suci. Selesai. Siapapun silakan puasa Senin Kamis, silakan puasa Daud atau puasa mutlak. Namun jangan meyakini ada keyakinan khusus tertentu dengan berpuasa di bulan Rajab ini. Seperti misalnya ada sebuah hadis palsu yang beredar di masyarakat, bahkan sebagian disampaikan oleh para khatib, disampaikan oleh para ustadz, para kiai di majlis-majlis, disampaikan di mimbar-mimbar Jumat. Itu hadis yang berbunyi, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga ada sungai yang bernama Rajab. Man shama yauman fi Rajab, maka siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahr, maka Allah akan memberi minum dari sungai Rajab tersebut. Maka meyakini hadis ini bahwa di surga ada sungai bernama Rajab, ini perkara gaib para jemaah. Bisa jadi keyakinan kita adalah keyakinan yang kufur karena meyakini sesuatu perkara gaib yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hadis ini ditulis oleh para ulama, Imam Ibnu Zawji dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Ala'il Masnu'ah Al-Hadith Al-Mawdu'ah. Disebutkan pula oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Semua kitab ini adalah kitab kumpulan hadis-hadis palsu yang sengaja ulama menerangkannya kepada umat agar jangan tertipu dengan amaliyah-amaliyah yang tidak ada dasarnya, dengan keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Maka kita bukan melarang ibadah di bulan Rajab, justru kita katakan sebanyak-banyaknya lakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Rajab. Lakukan puasa mutlak, lakukan puasa Senin Kamis, puasa Daud yang disyariatkan. Bahkan perbanyak sholat tahajud
yang tidak pernah tahajud di sebelumnya. Ini bulan Rajab, perbanyak tahajud. Ini bulan agung, bulan suci, yang tidak pernah sedekah, perbanyak sedekah para jamaah. Jangankan ini bulan Rajab, hatta bulan-bulan biasa pun malaikat ada 2 setiap pagi turun kepada hamba. 2 malaikat senantiasa tiap pagi turun kepada hamba. Lalu kata Nabi, malaikat yang satu doanya, Allahumma a'ti mulfiqan khalafan. Ya Allah, berilah pengganti kepada yang infak di pagi ini. Lalu yang satu lagi malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, beri kebinasaan, beri kecelakaan kepada orang yang kikir, bakhil di pagi ini, tidak mau berinfak. Maka apalagi ini bulan Rajab, perbanyak sedekah. Tapi jangan meyakini sedekah di bulan Rajab akan begini, akan begitu. Salat di bulan Rajab akan begini, begitu. Keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Maka kaum muslimin harus betul-betul dalam beribadahnya punya landasan para jemaah. Meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabat adalah keyakinan yang batil. Semoga Allah memberikan kepada kita keilmuan, membukakan pada hati-hati kita pintu keilmuan, dan diberi taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ardaahu ma an khulafa rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ana ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ajal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin ya arhamar rahimin ya qawiyyu ya matin. Allahumma anzil alaihim nasrak ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaihim nasrak ya arhamar rahimin ya qawiyyu ya matin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.